Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nidam Arufah, ngonten sambil dakwah. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Beberapa waktu yang lalu aku sempat melakukan survei kepada seluruh kontak di WhatsAppku tentang apa saja sih problematika yang teman-teman hadapi ketika belajar tilawatil Quran. Dan alhamdulillah dari survei itu banyak teman-teman yang merespon dengan baik. Sehingga insya Allah akan kita bahas di video kali ini. Dari semua tanggapan yang teman-teman berikan, ternyata ada beberapa yang sama. Jadi di sini aku rangkum menjadi 10 problematika yang sering teman-teman hadapi saat belajar tilawatil Quran. Jadi apa sajakah 10 problematika itu? Nah, yang pertama ada nafas pendek, sulit mengatur nafas atau mengontrol nafas. Nah, aku yakin ini juga terjadi pada hampir semua qori-qoriah ya. Nah, untuk memiliki nafas yang panjang, tentu kita perlu berlatih. Latihan itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya teman-teman. Yang pertama, latihan pernafasan. Dan yang kedua, olahraga yang teratur. Latihan pernafasan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Contohnya dengan menarik nafas dalam-dalam, tahan, kemudian keluarkan. Dan ini dapat dilakukan dengan durasi yang variatif. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan olahraga ringan seperti berenang atau lari. Atau kalau teman-teman punya olahraga yang biasa teman-teman lakukan untuk memperpanjang pernafasan, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar ya. Adapun untuk latihan pernafasan yang teman-teman langsung terapkan pada ayat, teman-teman bisa lakukan secara bertahap dari ayat-ayat yang pendek, barulah ke ayat-ayat yang panjang. Kalau secara pengalaman pribadi, aku sendiri untuk mencapai ayat yang panjang harus mengulang-ulang bacaannya. Jadi semisal ada satu ayat atau satu tarikan yang durasinya panjang, misal durasinya 35 detik ya. Nah, percobaan pertama biasanya aku hanya mampu mencapai 30 detik. Kemudian aku ulangi, dapat 32 detik. Nah, kemudian yang ketiga baru deh bisa nyampe 35 detik. Makanya itu harus dilakukan secara bertahap dan harus sabar ya teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman masih merasa kesulitan untuk mencapai nafas yang panjang atau ayat yang panjang, maka teman-teman bisa menyiasati dengan mempermudah variasi tarikan yang teman-teman lantunkan itu. Nah, akan lebih baik lagi jika teman-teman punya guru, sehingga teman-teman nanti bisa minta tolong kepada gurunya untuk mempermudah variasi bacaan teman-teman itu. Karena variasi yang mudah dapat membantu kita dalam menyetabilkan nafas. Kemudian, latihan dalam bentuk apapun itu harus dilakukan secara istiqomah ya teman-teman. Karena latihan yang rutin akan membantu kita membentuk nafas dan suara yang bagus. Kalau pengalaman pribadi aku sendiri, ketika aku lama nggak latihan, ya nafasnya akan lebih pendek dari biasanya dan kualitas suara juga menurun. Dan by the way, nafas ketika kita berlatih dengan ketika kita tampil di depan umum itu beda loh teman-teman. Misalnya ya, ketika kita latihan, itu nafas kita bisa mencapai 100%. Tapi ketika kita tampil di depan banyak orang, itu bisa saja turun menjadi 80-90% atau bahkan bisa lebih rendah lagi dari itu. Tergantung pada kesiapan teman-teman semua. Jadi itulah kenapa latihan secara istiqomah sangat diperlukan dalam proses teman-teman itu semua. Problem yang kedua yang dialami teman-teman adalah ragu dalam mengeluarkan suara dan sulit menentukan nada yang pas karena takut fales. Di poin kedua ini aku jujur sedikit tergelitik ya, karena secara ada yang bilang bahwa
tekanan hidup kita itu terasa bertambah ketika kita mulai membuka mulut untuk baca tilawah. Kalian gitu nggak sih, teman-teman? Kalau teman-teman mengalami kendala yang sama, artinya teman-teman harus banget untuk sering-sering mendengarkan nada, baik itu dari murattal, tilawah, sholawat, musik, atau nada-nada yang lain. Tapi ingat ya, jangan sampai terlena. Dan alangkah lebih baiknya jika teman-teman mengawalinya dengan niat untuk belajar. Karena jika kita niatkan untuk belajar, insya Allah selain kita mendapatkan hasilnya, kita juga akan mendapatkan pahala. Oke, jadi dengan mendengarkan nada dan tentunya menirukannya, insya Allah teman-teman akan terbiasa dengan nada. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Jadi, kalau teman-teman sering mendengarkan nada-nada, insya Allah teman-teman akan terbiasa dengan nada-nada. Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, untuk menempatkan nada yang sesuai dengan aslinya itu agak sulit ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Selain itu, teman-teman juga harus lebih sabar dan pastikan bahwa nada yang teman-teman bunyikan itu sama persis dengan nada aslinya atau nada yang didengarkan itu. Untuk meminimalisir terjadinya suara yang fals, maka aku sarankan di awal tadi bahwa sebaiknya teman-teman itu punya guru atau setidaknya teman lah yang bisa teman-teman mintain tolong untuk mengecek atau membenahi nada yang teman-teman bunyikan. Oke, lanjut problematika yang ketiga, yaitu takut dengan suara yang tinggi. Suara tinggi kok takut tuh cah-cah? Takut tuh ya sama Allah. Suara tinggi itu bisa dilatih ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu sabar, semangat, bertahap, dan jangan dipaksakan. Banyak loh yang suka bilang gini ke aku, Mbak Nida, tolong dong bikinin makro, tapi jangan tinggi-tinggi ya. Nanti aku nggak kuat, gitu katanya. Itu banyak loh yang suka bilang kayak gitu. Ya aku jawab aja. Sebetulnya kurang tepat ya jika teman-teman berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tilawah itu kan ada makom. Makom itu tingkatan lagu dalam tilawah. Nah, di setiap makom itu ada rendahnya, ada nada sedangnya, dan ada tingginya. Jadi teman-teman nggak bisa menghindari itu semua. Nah, tipsnya agar teman-teman itu bisa melewati nada tinggi dengan baik adalah teman-teman bisa mengawali bacaan dengan ta'awudz yang menggunakan nada yang lebih rendah dari biasanya. Sehingga nanti ketika teman-teman menghadapi makom yang tinggi, teman-teman tetap bisa enjoy aja melewatinya. Jadi, seberapa tinggi nada yang teman-teman capai, itu sangat tergantung pada nada awal yang teman-teman bunyikan. Problem keempat, yaitu sulit menyesuaikan karakter suara kita dengan suara ustadz-ustadzah atau qori-qoriah yang dijadikan rujukan ya. Kita belajar tilawah itu kan tidak terbatas pada siapapun ya teman-teman. Akan tetapi seringkali kita merasa tidak bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh qori-qoriah tersebut atau tidak bisa mengikuti nada yang dibawakan oleh mereka. Hal itu seringkali terjadi karena adanya perbedaan karakter suara antara qori-qoriah atau ustadz-ustadzah dengan kita, teman-teman. Nah, maka dari itu, aku sarankan teman-teman untuk belajar tilawatil Quran itu kepada mereka yang memiliki karakter suara yang sama dengan kita atau setidaknya mirip lah. Tapi ini bukan berarti aku mengajarkan untuk pilih-pilih guru ya teman-teman. Karena justru dengan berguru dengan banyak guru itu ilmu kita akan semakin bertambah, ya kan? Tetapi jika teman-teman terkendala dengan perbedaan karakter suara, maka teman-teman tidak boleh memaksakan harus sama persis dengan
karakter suara yang menjadi rujukan teman-teman. Misalkan, qori-qori'ah yang menjadi rujukannya teman-teman itu memiliki karakter suara yang tinggi melengking, sedangkan teman-teman sendiri bukan tipe karakter suara yang tinggi, melainkan suara yang lembut. Nah, teman-teman jangan terlalu memaksakan untuk harus bisa punya suara yang tinggi. Teman-teman boleh kok meremake variasi lagu itu menjadi lebih simple dan nantinya nada tinggi yang teman-teman bawakan itu tidak akan setinggi sumber rujukannya teman-teman itu. Problematika yang kelima adalah sulitnya belajar cengkok atau trailing. Membahas tentang cengkok, berdasarkan pengalaman aku, jadi ada dua tipe cengkok, yaitu yang pertama ada gelombang dan yang kedua ada grenet. Gelombang adalah tipe cengkok dengan tempo yang pelan, sedangkan grenet adalah tipe cengkok dengan tempo yang cepat. Berikut ini aku tampilkan cengkok dengan tipe gelombang dan grenet agar teman-teman lebih paham ya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء Untuk bisa menghasilkan cengkok yang cepat atau grenet, maka teman-teman harus rajin berlatih, sehingga yang asalnya teman-teman hanya memiliki cengkok gelombang, teman-teman bisa berkembang lagi menjadi cengkok grenet. Akan tetapi, baik cengkok gelombang maupun grenet itu sama indahnya ya teman-teman. Jadi, mau grenet maupun gelombang itu nggak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita membawakannya dengan indah. Problematika yang keenam adalah makharijul huruf dan tajwid yang belum lancar sehingga ditakutkan justru akan terbawa oleh lagu. Nah, kalau hal ini masih seringkali aku temui ya teman-teman, terutama pada saat event-event biasa yang bukan perlombaan. Maaf, terkadang kita itu terlalu asyik dengan variasi yang kita bawakan sehingga malah tajwid dan makharijul huruf menjadi terabaikan. Misalnya saja, ada bacaan mad tabi'i yang seharusnya dibaca 2 harokat atau 1 alif, tetapi malah terbaca lebih panjang karena kita terlalu asyik dengan variasi. Contohnya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Tapi terbaca Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas.
Dari ayat tersebut dapat kita amati bahwa pada kata an-nas di akhir ayat 1 yang seharusnya dibaca 2 harokat atau 1 alif malah terbaca lebih panjang. Hal ini karena kita terlalu asyik dengan variasi yang kita bawakan. Maka dari itu, sebelum teman-teman belajar tilawatil Quran, alangkah lebih baiknya apabila teman-teman memahami tajwid dan makharijul hurufnya terlebih dahulu. Karena tajwid lebih didahulukan daripada lagu atau variasi. Jadi teman-teman, selain teman-teman dapat melakukan Al-Quran dengan variasi makom yang bagus, teman-teman juga wajib mengimbanginya dengan tajwid yang benar pula. Selanjutnya adalah problem yang ketujuh, yaitu tidak tahu nama makom atau lagunya. Jadi gini ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih pemula dalam belajar tilawatil Quran, menurut aku tidak diwajibkan untuk harus tahu nama makom atau lagunya. Yang penting teman-teman itu punya 1 atau lebih makro dari qori-qori'ah, dan teman-teman bisa menirukan sekaligus menghafalkan semua nada-nadanya dari awal sampai akhir. Jadi, kalau sekarang teman-teman pemula ini masih belum tahu apa nama makom-makomnya, nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir. Nanti kalau teman-teman sudah bisa menirukan makro, teman-teman bisa berkembang lagi, dan teman-teman bisa mencari tahu apa saja nama makom dan tingkatannya. Next, problematika yang ke-8 adalah minimnya waktu untuk belajar. Kalau ini pasti buat teman-teman yang punya kesibukan yang padat ya, sehingga teman-teman waktu untuk belajarnya kurang atau nggak ada malah ya. Jika teman-teman merasa kekurangan waktu untuk belajar tilawah, maka saran aku, teman-teman harus menentukan 1 waktu khusus untuk belajar tilawah. Ya setidaknya 1 minggu sekali, asalkan rutin istiqomah. Syukur bisa seminggu itu 3 kali, alhamdulillah. Asalkan teman-teman bisa istiqomah. Problematika yang ke-9 adalah tidak ada teman untuk belajar tilawah. Nah ini, lingkungan adalah faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar kita. Pastinya akan terasa berat dan sulit ketika kita ingin belajar sesuatu tapi lingkungan tuh tidak mendukung, ya nggak sih? Artinya, kalau teman-teman memang beriktikad baik untuk belajar sesuatu, khususnya belajar tilawah, maka teman-teman harus masuk ke dalam lingkar pertemanan di mana orang-orang itu semuanya belajar tilawah. Karena ketika lingkungan kita itu mendukung proses belajar kita, maka tentu kita akan lebih semangat dalam belajar. Problematika yang ke-10 adalah grogi, insecure, dan takut terjadi apa-apa waktu baca. Menurut aku ya teman-teman, grogi itu biasanya muncul ketika kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Ada rasa dan ada pikiran, takut nanti suaranya serak, takut nanti lupa nada, takut ketinggian, malu ada si dia. Ya, kalau yang ada di pikiran kita hal-hal negatif seperti itu, ya nanti bacaan kita malah jadi kacau, teman-teman. Sebenarnya grogi itu wajar ya, teman-teman. Aku aja sampai sekarang kalau ngaji di depan banyak orang juga kadang masih grogi. Tapi grogi itu bisa kita kontrol. Untuk menghilangkan grogi, pastinya tiap individu memiliki caranya masing-masing ya teman-teman, tergantung cara yang mana yang lebih enjoy digunakan. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, sebelum aku tampil, aku harus memantapkan bacaanku terlebih dahulu. Jika sudah mantap,
Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran baik pada bacaan kita maupun penampilan kita. Dan jangan lupa tarik nafas dalam-dalam ya teman-teman, agar nafas kita menjadi lebih teratur. Baik, itulah 10 problematika yang dihadapi oleh pemula dalam belajar tilawatil Quran. Semoga dengan pembahasan ini menjadikan teman-teman lebih bersemangat dalam belajar tilawah ya. Oke teman-teman, semangat mencoba ya. Dan nantikan video selanjutnya di channel YouTube Nida Ma'rufah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.